dalam dunia seni. Wis. Iya. Sok ngerti seni jane ora. Yang paling utama dari salah satu seni itu adalah identitas pembuat. Identitas. Nah, mampu tidak pembuat itu menuangkan identitas ke dalam kerisnya itu. Khas. Kayak lukisan, kan ya, patung, abstrak dan lain. Lukisan Avandi dan siapa? Abstrak pun kalau pelukis mampu menuangkan, yo dicari dan tegas masuk. Sama dan keris, apakah keris itu mewakili karakter dapur dan pamor ini tidak. Semua sendiri kan sebenarnya memberikan pengetahuan tanpa ketahuan. Jadi kaya ngiling-ngiling ora kaya ngiling-ngiling. Iya. Dadi ambil ana dupak kuli, ketak mandor, rasa bupati, semua ratu. Sudah jarang ditemukan kita melihat keris yang tipis-tipis di pemantenan. Ya walaupun beberapa masih ada sedikit tapi minim banget. Nah itu mungkin pastinya adanya pegiat perkerisan zaman sekarang yang sudah mulai masih gemergah ya masih itu ya pengaruhnya di situ. Mungkin misalkan ada hasil. Dalam artian ketika ada teman yang mantenan nggak punya keris bisa pinjam keris yang minimal seperti itu tuh Mas. Betul. Dalam artian wis ra wagu lah. Wis ra wagu ya. Nyawang rongkone kaya ngene. Peristiwa sakral loh, peristiwa main-main. Nah, itu kan yang perlu di situ Mas. Oh, mantennya sakral ya. Sakral. Buat istri harus coba-coba ya. Kerisnya serius. Ya, paling enggak ada besi, ada pamornya, minimal itu Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala dimanapun berada. Nah, kali ini saya sedang bersilaturahmi sowan ke tempat Mas Victor. Sowan, dolan Mas. Beliau ini sebagai pegiat Tosanaji, tokoh muda yang mumpuni. Tidak dikeragukan lagi kemampuannya beliau dalam bermain dalam Tosanaji maupun bab landep-landepan. Bermain lemak banyak ini. Alhamdulillah saya berkesempatan silaturahmi ke tempat beliau. Pripun kabar Mas Victor? Alhamdulillah baik Mas Ari. Sebagai sesama penyintas ini. Penyintas barang landep. Penyintas barang landep. Iya. Pripun Mas perkembangannya dunia Tosanaji saat ini? Nggih. Menurut saya ya masih tetap Tosanaji tidak banyak berubah, tidak banyak berkurang, tidak banyak bertambah. Neng kemarin tambah banyak. Tambah banyak ya. Banyak paguyuban anak-anak muda ini. Pasangan gansir, masih muda-muda dan juga ada. Banyak ya Mas ya? Banyak banget. Betul. Tambah regeng pokoknya. Tambah regeng alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semakin moncer. Betul. Nah, nek saat ini nih Mas. Menurut jenengan kegemaran teman-teman pegiat Tosanaji itu arahnya kemana Mas? Iya sekarang nih banyak kan sepengetahuan saya pertama koleksi. Sudah banyak orang mulai sadar koleksi Tosanaji, kemudian untuk mengumpulkan terus ya itu menghayati perlahan-lahan koleksi. Yang kedua juga untuk pemaharan ya dalam artian ekonomi cukup. Betul. Di Facebook itu sudah berlipat ganda. Tahun 2007 cuma 100-200, sekarang udah ada 2000-3000 beserta grup-grupnya. Betul Mas Ari. Ada nggak Mas bagaimana biar pemuda itu mungkin ada kiat-kiat mau diarahkan yang lebih serius dalam bertosanaji itu pripun caranya pandangan Mas Victor? Sebenarnya tidak ada Mas. Tosanaji itu karena bisa dinikmati dari berbagai sudut Mas. Jadi untuk mengarahkannya itu mungkin ya sulit atau mungkin lebih ke personal. Terus nanti bisa dinikmati dari benda seni, benda koleksi, benda pamer, benda ekonomi, benda filosofis dan lain-lain itu tidak usah diarahkan saja, nanti rata-rata orang-orang sudah terarah ke itu masing-masing. Anak-anak muda sekarang mulai mengkoleksi sebagai benda seni ya sampun kata. Di YouTube ya sudah banyak. Yang mengkoleksi sebagai benda-benda filosofis ya banyak. Yang mengumpulkan sebagai perdagangan pemahaman ya banyak gitu.
memang kelebihan Tosanatsu itu bisa dinikmati berbagai sudut. Kelelek pun bisa loh nikmatinya. Dari segi kan dari manapun bisa dinikmati Mas ya. Betul. Sebenarnya tanpa usaha yang banyak pun masyarakat sudah memahami masing-masing Tosanatsu seperti apa dan dengan cara pandang mereka masing-masing. Hanya mungkin kita dengan menambahkan banyak sosialisasi teman. Biar tahu saja yang belum tahu. Nah, seperti yang mungkin dari saat ini seperti yang dilakukan dari sesepuh-sepuh dari Pamit Wiji ya khususnya itu kan sering intens mengadakan sarasehan baik-baik. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin agak kesusahan ya Mas ya di masa pandemi ya. Sudah sekali pakai meeting virtual. Nah, itu mungkin salah satu usaha dari teman-teman Pamit Wiji untuk tetap eksis dalam dunia Tosanatsu dan ya tetap Tosanatsu itu tetap berjalan dengan lurus. Dan kalau di Pametri memang kemudian diarahkannya ke lebih ke menghayati Tosanatsu. Iya. Walaupun menggunakan Tosanatsu sebagai benda koleksi sebagai kopasah, cuma sebagai masyarakat Jawa atau Nusantara saat ini ya tidak lepas dari pengaruh Tosanatsu zaman dulu. Tosanatsu itu sebuah kitab yang berbentuk senjata. Jadi harus belajar membaca dan belajar menghayatinya. Ya. Ya mungkin yang dimaksud diarahkan ke jalan itu ya seperti itu. Cuma ya nanti menghayati ini pengendalian dirinya terlalu baik kadang-kadang Mas. Itu nafsunya berkurang. Dunia sepi nanti. Apa-apa dadian duwe. Susah. Untuk kayak biksu di tengah hutan. Susah. Bener. Semakin paham, semakin tahu nanti malah semakin tentrem. Semakin tentrem itu kepinginan berkurang. Iya. Jadi nek menurut jenengan sebagai anak-anak muda yang sekarang yang mungkin belum mulai menyukai Tosanatsu atau mungkin ya sudah baru-baru menyukai Tosanatsu, sebaiknya belajar berkeris itu yang bagaimana Mas? Tosanatsu itu ya sebenarnya beberapa orang bilang ada lembah hitam Mas. Daerah berbahaya. Beberapa bilang itu, beberapa bilang juga belajar Tosanatsu belajar diri sendiri. Ya tadi Tosanatsu itu karena saya di Pamit Wiji yang dipelajari pertama adalah tarian dulu. Tarian ya Mas. Tarian itu apa yang terlihat oleh mata, seperti apa besinya, bagaimana cara penggarapannya dan lain-lain. Setelah tarian nanti baru tanjak. Tanjak itu nanti bisa dengan suasana, energi dan lain-lain. Jadi misalnya baru pertama kali lebih baik belajar tarian dulu atau fisiknya dulu. Secara lahiriah betul. Jasmaninya dulu. Betul. Lihat dulu orangnya sehat enggak, udah sehat baru jiwanya. Jadi bahannya dulu bagus tidak, kemudian garapnya bagus tidak. Cuma ya itu tadi keris saya dicampur. Keris mempunyai dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang secara nilai, yang kedua sudut pandang secara objek. Nah, konteksnya pribadi Mas? Nilai. Sudut pandang secara nilai itu kayak Mas Ari punya fotonya Bapak Mas Ari. Bagi Mas Ari foto itu berharga sekali. Bagi saya enggak, karena bukan Bapak saya. Nah, terus sudut pandang objek itu diumpamakan bahwa saya punya foto Bapak, Mas punya foto Bapak. Dua-duanya kita bandingkan, kertasnya bagus yang mana, kualitas gambarnya bagus yang mana. Jadi nilai objek itu nilai satu objektif, maksudnya semua orang hampir sama. Keris juga sama bagi beberapa orang. Secara umum ya. Secara umum keris harusnya harusnya. Secara umum keris warisan itu mempunyai nilai lebih bagi yang mewarisinya, tapi bukan bagi orang lain. Tapi secara objek bisa dinilai bahwa keris warisan itu bisa bahannya kurang, penggarapannya kurang rapi, itu subjektif. Jadi perlu dipisahkan antara nilai objek dan nilai emosi atau nilai tadi. Nah, berarti kalau objek itu bisa dikatakan lebih terarah ke pakem ya Mas ya? Lebih terarah ke standar yang sama. Standar? Iya. Kalau kayu jati misalnya yang bagus ya semua objektif. Kayu jati yang bagus yang warnanya senada, tidak ada matanya dan itu objektif. Cuman dapat warisan kayu jati ada matanya itu udah nilai bukan objektif, nilai subjektifnya. Iya. Karena kita harus menjaga peninggalan. Betul begitu.
yang jadi rancu kalau dicampur nilai objektif dan nilai subjektif dicampur itu rancu. Jadi harus bisa kita pilih ya Mas ya. Betul. Subjek itu yang dalam artian konteksnya mungkin lebih terarah kita nguri-uri apa yang sudah ada. Betul, yang sudah ada ikatan emosi dengan kita. Dalam artian mungkin peninggalan atau pemberian mungkin betul, ya Mas. Mungkin juga bisa. Atau hibahan ya. Hibahan bisa. Mungkin kalau yang objektif yang dipandang itu ketika karya itu karya itu ya kalau bagus ya bagus. Betul, gitu, Mas. Terlepas gitu. dari nilai emosi tadi, pandang cara objektif. Kayak mobil lah Mas. Jadi, iya, ya emang standarnya, misalkan kita nggak bisa menyebut merek ya Mas. Kalau memang bagus ya bagus. Kalau memang non sewu yang kurang ya memang kurang gitu ya. Nilai objeknya, tapi nilai secara subjektif atau nilai emosinya bisa lebih tinggi yang kurang bagus karena ada ikatan emosi. Ya, berarti harus bisa dipilah. Jadi mungkin kadang-kadang di teman-teman di perkerisan kayak hal-hal kayak gini tuh agak rancu. Antara subjektif dan objektif. Ya ini yang dimaksud seperti ini, dalam artian subjektif itu kita menjaga kepercayaan apa ya Mas? Istilahnya gitu ya Mas ya. Betul. Kita menjaga kepercayaan. Kalau objektif itu benar-benar barang itu bagus. Dalam konteksnya ya memang nilai itu punya nilai standar, lebih, standar. Dari umum biasanya. Dan secara umum hampir sama seperti itu. Iya betul. Ya mungkin nggak hampir lagi Mas, memang sudah sama ya, harus sama. Karena standarnya sudah. Nah itu penilaian seperti itu mungkin masih beberapa masih agak campur aduk. Nah itu yang perlu kita pertegas dalam artian kita Mas itu pentingnya. Nah sebenarnya di zaman sekarang Mas. Kalau nggak salah dengar itu dulu di era-era kerajaan istilahnya booming Tosan Aji seperti pada zaman sekarang kan masuk booming ya Mas ya? Itu dulu sudah terjadi ya Mas ya? Sudah terjadi Mas. Memang itu kewajiban atau gimana itu Mas? Yo apa ya? Ya kayak sekarang yo tren nih Mas ya. Apa sebuah istilahnya KTP atau apa semacam gitu? Bisa jadi keris kan banyak fungsinya Mas. Termasuk salah satunya perlambang diri sendiri tuh. Nah, zaman dulu tuh sekarang wis koyo opo yo. Udah kayak identitas style lah atau apa. Jadi setiap laki-laki dewasa satu Mahuan tahun 1300 kalau nggak salah Mas apa itu menyebutkan bahwa anak laki-laki yang sudah akil balik atau dewasa keluar rumah pasti membawa belati dengan handle terukir dengan bagus. Asumsinya keris. Jadi waktu itu wajarnya manusia adalah sesudah dewasa keluar rumah itu mesti bawa keris. Seperti Lima Wasto ya Mas? Iya. Perlengkapan Jawa itu. Curiko nomor 1 itu. Curiko nomor 1 ya. Kita zaman pikir. Zaman pikir. Dulu wajib. Seperti sekarang ya mungkin ya apa ya kayak HP atau mungkin sebagai identitas baju-baju dinas, kaos-kaos itu atau apa? Simbol. Kalau dulu orang pakai keris berarti udah dewasa. Nah, sekarang mungkin sudah mulai hilang simbol itu. Sekarang lebih ke apa namanya pemaknaan budaya. Tapi ya tetap sangat perlu diuri-uri ya Mas ya. Perlu Mas. Nah bisa nggak itu dihidupkan kembali. Nah itu sangat menarik sekali dalam artian sebenarnya ketika kita bukan kita saja semuanya ya Mas ya. Kita sudah mulai suka dengan keris seperti zaman sekarang ya Mas ya, udah mulai rame, udah mulai itu sebenarnya ada kiat-kiat nggak Mas untuk sebenarnya yang harus keris itu yang harus dicari yang seperti apa atau gimana apa yang penting suka dulu atau gimana Mas? Menurut pandangan jenengan? Iya ini nanti orang beda-beda Mas ya. Semua orang kan punya kenikmatan di wilayah tersendiri. Ada menikmati secara mistis, secara filosofi, secara seni itu monggo-monggo saja. Tapi saran saya ketika nanti memang mau menikmati keris, dinikmati dari fisiknya dulu saja. Jangan terburu-buru dalam isinya. Fisiknya itu yang dilihat penempaannya matang tidak, pamornya baik tidak, kemudian keris itu ada identitasnya tidak. Dalam konteks itu. Nah ini dalam dunia seni. Sok ngerti seni ora. Yang paling utama dari salah satu seni itu adalah identitas pembuat. Nah, mampu tidak pembuat itu menuang identitas ke dalam kerisnya itu. Khas
khas, kaya lukisan, Iya. kan ya patung, abstrak dan lain. lukisan Avandi dan siapa abstrak pun kalau pelukis mampu menuangkan yo dicari dan apa tegas masuk. Sama dan keris, apakah keris itu mewakili karakter dapur dan pamor ini tidak. Ketika belajar kan yo kebu itu yo kaya ngono kan Mas, lugu, atau lu pun nggak terlalu banyak dan tidak banyak rincian, pamor aneh-aneh dan lain-lain. Yang kedua, mampu mencerminkan pembuatnya. Siapa yang buat, nek bisa terbaca. Ya, berarti tanda tangannya empu ya Mas ya? Ada. Yang ketiga juga mampu merepresentasikan keinginan pemiliknya. Itu semua nanti bisa dilihat di buku dapur kan filosofinya banyak setidaknya itu dulu. Sebenarnya ada nggak Mas keterikatan antara dapur dan pamor dalam keris itu? Dalam konteks ini kan empu kan mungkin mempunyai tanda tangan atau istilahnya khas dari beliau dalam membuat keris. Dapur dan pamor itu sebenarnya bebas Mas. Bebas ya? Cuma dari bagi orang klasik ada beberapa itu ya. Feng Shui. Ada rambu-rambunya walaupun tidak tertulis. Misalnya ketika keris yang jangkung kan mengharapkan apa namanya? Jangkung itu kan ada kata jinangkung. Itu tafsir sekarang. Dulu ya mungkin sama bisa tidak. Mengharapkan perlindungan dari Tuhan dan dukungan dari Tuhan. Jadi hampir sulit nih kemudian jangkung itu keluar udan mas. Karena udan mas itu nanti hubungannya dengan kekayaan. Ada sedangkan jangkung sendiri hubungannya dengan keselamatan. Biasanya cuma wasuta. Ada kolerasi ya, atau wengkon itu kan pamor-pamor yang apa? Menuju ke keselamatan. Batas. Tidak berlebihan. Pun juga lo 13 itu kan lo 13 biasanya untuk para penguasa mitos dan kepercayaannya. Iya, pamornya biasanya orang genduru atau wasuta juga bisa. Bara gitu. Itu karena keterikatan dengan situasi ketika membuat dapur ini dengan karakter seperti ini, pamornya ya pantasnya mungkin harapan ya. Terus kan harapan saya dalam artian doa ya Mas ya. Betul. Jangan seperti itu. Ketika doa ketika sedih kan ya orang bengak-bengok terus. Ngamuk itu. Nah doa mau perang ya ada bengak-bengok, ada arwah. Berarti ini keris untuk tani, tapi dengan pamor yang demikian kan kurang, mungkin kurang sinkron. Ya podo kan untuk minta ketenangan karo bengak-bengok ora tenang. Jadi di beberapa pemahaman atau beberapa keyakinan seperti itu ada. Tapi sekarang zaman sudah merdeka, sudah bebas, lebih monggo lah berekspresi. Makanya keris bagi dua, ada keris yang klasik, ada kontemporer. Nah klasik biasanya masih ngugemi pakem-pakem lama atau cara berpikir lama. Ya kayak tadi hubungan dapur sama keris, cara pembuatan juga dilipat-lipat, kemudian bentuknya ya seperti itulah. Nah yang kontemporer lebih bebas. Keris sebagai pasemon kalau di kontemporer sudah mulai dihilangkan. Keris sebagai pasemon kalau dalam kontemporer sudah dihilangkan. Sudah mulai dihilangkan atau lebih diperjelas. Pasemon sendiri kan sebenarnya apa? Memberikan pengetahuan tanpa ketahuan. Jadi kayak memberikan ngiling-ngiling orang kayak ngiling-ngiling. Karena orang dupak kuli, ketak mandor, rasa bupati, semua ratu. Cara memberikan varian-varian cara memperingatkan paling halus dan pasemon. Tidak usah dibentak-bentak kayak kuli, tidak usah keris itu kan pasemon. Jadi keris melambangkan kerbau itu tanpa gambar kerbau. Paham. Tapi dilihat dari bentuknya, kita tahun ini arahnya ke situ. Ini kayak kebo karakternya. Nah, keris modern lebih dijelaskan lagi. Gitu ya gitu. Ketika keris itu mau karakter kebo dikasih gambar kebo. Keris karakter PB dikasih gambar PB. Keris karakter kadang mah dikasih tulisan juga yang menerangkan apa gitu. Rata-rata keris kontemporer lebih jelas ya. Kontemporer dalam artian era masa kini ya Mas. Masa kini ya lebih bebas dan lebih jelas daripada keris-keris yang dulu untuk semakin menarik ini. Jadi gini Mas, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Mas. Sebenarnya keris lama dan keris bagus itu bagus yang mana? Lama atau
Keris sepuh, istilahnya keris sepuh atau dan keris yang buatan Kamardikan sekarang. Itu sebenarnya bagus yang mana Mas? Ya tergantung yang masuk bagus lah Pak. Nah itu mungkin Mas Victor bisa menerangkan yang lebih apa ya, gamblang apa ya? Ya sebenarnya sudah pandang juga ya Mas ya? Ada 3 juga. Bagus bahannya, bagus nilainya, atau bagus karakternya. Bagus bahannya, bagus nilainya, atau bagus karakternya. Iya. Secara bahan, besi modern itu lebih bagus. Besi modern lebih bagus, lebih kuat, lebih tahan karat, luweh. Jadi toughness-nya luweh bagus, sisa keraknya. Toughness itu apa, kemampuan kekuatan di bengkok luweh kosong. Kemudian edge retention itu kemampuan mengirisnya lebih tahan tajam. Ya. Yang kedua secara ketajaman, secara detail juga mungkin lebih banyak, lebih bagus. Karena alatnya sudah modern dan jadi pengerjaan lebih mudah. Hammer, tuner, dua anak gue tata ya. Dulu kan paju tata. Secara kualitas performa lebih bagus kira-kira. Oh, dari secara fisik ya Mas ya? Fisik performa. Performa. Secara nilai bisa unda-undi. Secara nilai konteksnya gimana? Nilai itu gini, nilai emosi. Jadi kita memahari keris lama, kita tidak tahu dulunya siapa dan untuk apa. Sehingga nilai emosinya akan berkurang. Tapi nek kita ndandai keris baru ke empu, dan kita dihitung apa namanya, weton dan lain-lainnya, akan merasa lebih nyambung, lebih bernilai bagi kita karena memang keris ini buat untuk kita. Klik. Nah, kliknya dapat. Tapi kita juga tahu nek keris ini dibuat memang untuk kita. Secara nilai begitu. Secara nilai yang kedua bisa lebih bagus keris lama. Nah, karena keris lama sudah melalui banyak sejarah. Nah, benda-benda itu kadang merekam cerita kejadian di sekitarnya. Historikal ya Mas ya. Terus lemari rumahnya habis untuk pembunuhan kadang ikut langgar. Kalau rumah habis kayu kadang berwibawa. Karena itu benda itu merekam kejadian sekitarnya. Keris lama begitu merekam kejadian sekitarnya. Nah, keris baru lebih sedikit merekam karena umurnya masih muda. Baru lahir saya. Baru lahir. Iya, paham. Secara nilai bisa unda-undi. Secara karakter menurut saya pribadi lebih berkarakter keris lama rata-rata. Walaupun juga banyak yang enggak loh. Maksudnya keris yang mampu menampung karakter pembuatan doanya itu ya zaman sekarang sedikit, zaman dulu juga sedikit. Karena kemampuan. Pertama kemampuan, kedua semakin sedikit alat yang digunakan, semakin masuk jiwa orang itu ke benda tersebut. Pemahaman saya, tapi beda pemahaman di Rapopo. Memang bisa dinikmati berbagai hal. Sama dengan lukisan dan foto. Foto yang di print dengan yang dilukis tangan, bagi beberapa orang nilainya lebih tinggi yang dilukis tangan. Karena orang tuh bisa masukkan soulnya. Nah, foto kan hanya crack titik ser. Walaupun foto itu juga mampu merekam kejadian sekitarnya. Instan. Betul ya, instan. Jadi apa jenenge, intensitas sentuhan orang dan benda itu sedikit. Jadi kalau suami istri cintanya banyak sehingga kudune cintanya makin kuat. Nek wong ora tau ketemu, halo Yesus, tiba ya karepmu. Ya bener. Bener. Berarti mungkin kalau antara orang itu mau senang keris lama bagus yang mana, baru atau lama, itu punya tempat tersendiri Mas ya, bagi penikmatnya. Ada plus minusnya. Keris lama itu secara performa tidak bagus. Cara performa karena untuk fake ibaratnya gitu ya. Karena masih penempaan tradisional, jadi masih banyak pengotornya. Yang kedua, pengolahannya tidak stabil. Kalau sekarang kan pabrik sudah ada alatnya, panasnya terjaga, jadi lebih stabil. Cuma ketidakstabilan itu menimbulkan karakter sendiri. Jadi koyo nek maem iki koyo ana rasa pedes, asam manis ya. Nah, sekarang kan lebih ke satu rasa. Betul. Dan yang kedua, keris lama itu karakternya menurut saya karena dia mampu menyimpan karakter tanpa menunjukkan secara gamblang. Yang tadi saya bilang pasemon tadi itu. Tapi kan bagi orang-orang teman-teman yang masih muda kan mungkin ribet belajar itu. Karena
ya tetap ada plus minusnya. Mau suka keris baru monggo, keris baru yang bagus juga ada. Mau suka keris lama ya monggo, keris lama yang jelek juga banyak. Iya. Dan yang penting non sewu. Yang penting kalau senang keris dalam artian untuk memahari keris ya nek iso jangan sampai yang black istilahnya keris manten sih. Jadi-jadian. Betul. Mungkin mas. Untuk orang-orang zaman sekarang di era masa kini, sekarang itu untuk tahun-tahun ini, mungkin untuk orang yang mantenan dengan keris black sudah sangat jarang berkurang, banyak ya mas ya. Alhamdulillah. Itu pengaruh dari teman-teman paguyuban dan pegiat perkeris yang semakin banyak ya mas ya. Betul. Tentunya ada plusnya. Ya dulu mungkin kisaran tahun 90-an masih banyak ditemukan keris black. Saya menemui foto-foto lihat-lihat kayak gitu banget. Saya kok apal bojone tipis black gitu kan sangat disayangkan. Mungkin sekarang agak lebih terarah walaupun nanti mungkin bisa diarahkan yang lebih lurus dirusan lagi. Nah mungkin saya mending lah ya. Betul. Wis rada koncone di sawang sekarang wis rada kepenak sithik ada apa? Ya ada sila secae ada artis udah mulai mas. Suaminya Raisa itu siapa senengnya? Itu foto yo, keris Rogo Sosro. Asli itu. Kan di sawang udah enak mas kan sekarang. Saya kertas kelas artis pun dulu kan di sawang ya isih sok tipis itu. Nah sekarang saya sudah jarang ditemukan kita melihat keris yang tipis-tipis di pemantenan. Ya walaupun beberapa masih ada sedikit tapi minim banget. Nah itu mungkin pastinya adanya pegiat perkerisan zaman sekarang yang sudah mulai masih gemergah ya masih kayak itu ya pengaruhnya di situ. Mungkin misalkan ada hasil. Dalam artian ketika ada teman yang mantenan nggak punya keris bisa pinjam keris yang minimal seperti itu tuh mas. Betul. Dalam artian wis ra wagu lah. Wis ra wagu ya. Nyawang rongkone kaya ngene. Peristiwa sakral loh keris main-main. Nah itu kan yang perlu di situ mas. Oh mantennya sakral ya. Sakral. Buat istri harus coba-coba ya. Kerisnya serius. Ya paling enggak ada besi ada pamornya minimal itu mas ya. Betul. Sawang wis walaupun pakai keris yang non saya 500 ribuan dan sekitarnya ya nggak apa-apa yang penting udah terbentuk wujud keris sudah nyata seperti itu bukan seperti yang di era 90-an mungkin 2000-an juga masih sih sebenarnya masih seperti itu ya mungkin itu masih apa suka duka ya bukan suka duka efek yang dihasilkan ketika ada gumregah panca-panca dari teman-teman pegiat perkerisan baik itu dari teman-teman paguyuban di Jogja maupun dan dimanapun mas. Betul. Orang jadi mulai sadar ternyata wah aku beli warisan barang jadi kalau bisa dibilang jati diri mas ya. Iya betul. Jati diri pakai perlambang diri. Ada berapa 15 lebih musik itu mas. Sekarang masih berapa mas? Apa aja? Yang koleksi keris masih berapa? Keris itu yang saya pakai 1. Yang lain ada 4 ini ya untuk pemaharan dan pergaulan keluar masuk itu pergaulan asik anak emang dari sirata di maharnya ada teman mau maharin nanti kira beli itu karena kalau orang yang sudah sinaone tenanan dalam artian wis kebablasan kayak seperti Mas Victor itu kerisnya semakin diperkecil dijamin itu tinggal satu itu yang bongkot tenan ini ya kan mesti tapi rata-rata gitu cuma ya kembali ke tadi apa namanya tujuan memiliki keris iya bagi kolektor ya semakin lama makin banyak karena sampel harus kumpulan banyak tuh nah saya karena penghayat ya makin lama makin sedikit iya sih nah saya nggak punya jadian ceritanya gara-gara Mas Victor juga ini api-api Mas Ari saya itu dulu gara-gara Mas Victor digiring ke Pamitri Wiji akhirnya kok aku ranti keris gitu kamu saya ikut Pamitri Wiji jadi menurut saya itu Pamitri Wiji itu salah satu paguyuban perkerisan yang paling top dari segi edukasi dari segi pakem kita tidak di Pamitri Wiji tidak keluar dari jalur menurut saya karena pakem yang digunakan masih mengacu pada keraton nih mas ya dan memberikan nilai yang objektif bagi kerisnya dan bahkan Pamitri Wiji setiap tahunnya dipercaya sebagai penyelenggara penjamas di Balai Kota juga ya mas ya dulu ya pemeran di keraton setiap tahun sekatenan ya mas ya di Sitinggil
tinggi dari tahun 80-an sampai sekarang. Sekarang 2 tahun baru enggak ya? Ya, karena ya udah ini sama corona yang udah ada perubahan sistem. Perubahan sistem dari keraton. Nah itu, jadi menurut saya belajar ya tetap belajar mas ya. Dalam walaupun yang sudah paham beliau-beliau yang sesepuh-sepuh yang saya selalu mengatakan saya masih belajar. Lah itu kayak orang-orang kayak saya itu gimana gitu ya. Begitu. Ya memang gitu, Mas. Makin belajar makin ra ngerti. Ya, kita semakin belajar semakin ngerti. Semakin ngerti semakin ra duwe. Angel tau wis piye. Ini secara organisasi yang penting untuk mungkin untuk teman-teman yang pecinta baru perkrisan di masa kini maupun kelas selanjutnya, yang penting senang dulu ya mas ya. Senang dulu wis senang. Paling senang. Kemudian mau punya dulu. Nah, mau punya dulu. Yang penting wis orang musim nganggo apa? Crash Black misalnya gitu. Sini. Ada pesan mas? Teman-teman pegiat muda yang baru mau senang crash atau yang baru-baru senang crash ini gitu. Oh ya, tetap semangat. Jangan putus asa. Terus kedua jangan terburu nafsu sendiri. Jangan selak pengen terus apik rego murah lho. Oke melencengin. Saran saya nek baru nek bisa berilah keris baru. Atau malah membuat keris baru di empu. Jadi lebih pertama melestarikan keris dengan cara membuat hidup empu-empu juga. Yang kedua menjadi keris Joko Loro. Keris Joko Loro itu keris pertama yang dimiliki. Keris Joko Loro itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, nek bisa ya pesan baru. Kalau bisa di empu-empu yang klasik, empu Sungkowo, Jogja ya. Kalau enggak di Magetan juga masih klasik. Atau kemudian kalau misalnya karena masih agak mahal, lebih terjangkau bisa di Muporyadi atau di tempat empu-empu yang lain. Di Wonosari ya Gunung Kidul. Wonosari Gunung Kidul atau di Madura juga sudah banyak empu. Yang penting kemudian jelas bahwa keris ini untuk saya buatan. Jadi bermanfaat dan bisa dipelajari. Tidak semua keris bisa dipelajari. Di Jogja masih ada berapa keris? Berapa empu mas? Empu ada 4 atau 5. 4 ya? Ya ada empu Sungkowo, empu Muporyadi, Mbah Ngadeni. Wonosari ya? Lipar. Lipar ya daerah sana. Kemudian diisi ada Caro, ada Pramono Binunggul, ada Clark Kangser, ada 1, 2 juga yang buat keris. Di Mundan ada Pak Heru Ngelawisan ya. Ngelawisan, penggarap keris top Ngelawisan. Nah, bang ini Ngelawisan. Kerisnya ya keren-keren sih ya. Keren. Jadi nek misalnya baru yang pertama baru masuk nggih, nek bisa belajar dulu. Kalau misalnya pengen punya keris, saran saya belilah keris yang baru atau buatlah keris yang baru untuk sendiri. Jangan terburu-buru. Nanti lama-lama ya sampai sendiri. Sesuai prosesnya ya mas ya. Nanti udah tekan ya. Seperti saya dari randu itu ya. Ragam nekat. Oke, mungkin segitu dulu ya Mas Victor yang untuk bincang-bincang kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Lestari budaya. Wah ini budaya ini.